Shalom, saudara yang terkasih. Mari sama-sama belajar dan memahami sekolah Sabat harian dengan tema tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-7, hari Isnin, 7 November. Dia telah bangkit. Kemenangan Kristus mengalahkan setan dan kuasa jahatnya telah dijamin di atas kayu salib dan disahkan oleh kubur yang kosong. Apabila Yesus dibaringkan di dalam kubur, setan menang. Dia berani berharap bahwa Juru Selamat tidak akan mengambil nyawanya lagi. Dia menuntut tubuh Tuhan dan berjaga-jaga di sekitar kubur, berusaha untuk menahan Kristus sebagai tawanan. Dia sangat marah apabila malaikatnya melarikan diri ketika mendekati utusan surga. Apabila dia melihat Kristus tampil dengan kemenangan, dia tahu bahwa kerajaannya akan berakhir dan dia mesti akan mati. The Desires of Ages, muka surat 782. Walaupun kemanusiaan Kristus telah mati, namun keilahiannya tidak mati. Di dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk memutuskan ikatan kematian. Mari baca Matius 28 ayat 1 hingga 6, Yohanes 10 ayat 17 dan 18, serta Roma 8 ayat 11. Siapakah yang terlibat secara langsung dalam kebangkitan Kristus? Semasa pelayanannya di kawasan Samaria Perea, Yesus menyatakan bahwa dia sendiri mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya semula. Kepada Marta dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Petikan lainnya berbicara tentang kebangkitannya sebagai tindakan Tuhan. Malah seorang malaikat Tuhan yang perkasa terlibat dalam peristiwa yang mulia itu. Sementara itu, Matius 28 ayat 11 hingga 15 mendedahkan usaha sia-sia dan bodoh para pemimpin untuk terus menentang melawan Yesus. Pengawal Rom memberitahu para pemimpin segala yang terjadi itu. Tersirat di dalam catatan ini ialah ide bahwa para pengawal telah melihat kebangkitan itu. Jika tidak, apakah maksud perkataan mereka? Adakah seorang malaikat turun dari surga, memindahkan batu itu lalu duduk di atasnya, dan para pengawal pingsan? Lalu perkara seterusnya yang mereka sadari ialah kubur itu sudah kosong. Mungkin semasa pengawal bangsa Rom itu tidak sadarkan diri lalu malaikat mengambil mayat Yesus. Mungkin murid-murid melakukannya atau orang lain yang mencurinya. Apapun yang berlaku, mayat Yesus jelas sudah tiada. Seorang malaikat dari surga turun. Orang-orang di sana pingsan karena ketakutan dan kubur yang kosong akan cukup untuk membuat para pemimpin agama menjadi resah dan gelisah. Tetapi mereka memberikan sejumlah besar uang kepada para askar itu. Matius 28 ayat 12. Untuk mendiamkan mereka ini yang menunjukkan bahwa apa saja yang dikatakan oleh askar itu kepada mereka sangat mengganggu mereka. Dan apa yang mereka ceritakan tentu saja adalah kebangkitan Yesus. Ada beberapa orang yang mengejek ide bahwa orang pertama yang melihat Kristus dibangkitkan adalah orang Roma. Kenapa? Dalam cara apakah kebenaran ini melambangkan apa yang akan datang? Injil juga disampaikan kepada orang bukan Yahudi. Dia telah bangkit. Setelah Yesus mati, dia bangkit dan dia
pergi kepada para murid untuk memberitahu bahwa Dialah Tuhan, Dialah segala-galanya. Dan Dia memberitahu firman Tuhan kepada semua orang, bukan kepada orang tertentu saja. Dia bangkit dengan punya maksud yang baik. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita pelajari lagi pada besok dalam pelajaran sekolah Sabat kita.